guys, welcome to my vlog in Museum Mandala Bakti. Jadi di sini kami sedang berkunjung di Museum Mandala Bakti yang berada di Jalan Soegija Pranoto nomor 1, Barusari, Kecamatan Semarang Tengah. Museum Mandala Bakti adalah museum yang terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Museum ini adalah museum perjuangan TNI. Bangunan museum ini dirancang oleh arsitek Belanda Eicke dan firma Ooyman dan van Leeuwen. Pada awalnya digunakan untuk Raad van Justitie atau pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1906. Tahun 1950-an, bangunan ini digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan II. Dan pada tahun 1985 resmi digunakan untuk museum yang menyimpan koleksi tentang data, dokumentasi, dan persenjataan TNI baik yang tradisional maupun modern. Seluruh koleksi yang tersimpan dalam museum merupakan bukti fisik dan faktual sejarah perjalanan Kodam tersebut. Di depan Museum Mandala Bakti diletakkan senjata berat 25 PDR Violet Gun yang kondisinya masih baik. Salah satu koleksi yang bernilai sejarah tinggi ialah pistol kuno jenis Luger dan machine gun Browning. Senjata ini diyakini digunakan dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Museum ini juga memiliki koleksi yang menakjubkan artefak militer Indonesia dan foto-foto dari pahlawan Indonesia. Museum Mandala Bakti memiliki 2 lantai dengan orientasi bangunan menghadap ke arah utara. Fondasinya terbuat dari batu dengan dinding dari bata berplester. Atapnya berbentuk limasan dengan penutup dari genteng. Terdapat serambi pada sepanjang sisi depan bangunan, baik pada lantai pertama maupun lantai kedua. Museum Mandala Bakti berdiri di atas layar seluas 12.000 meter persegi dengan luas bangunan 6.000 meter persegi. Museum Mandala Bakti menyimpan jejak sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Hal ini dapat terlihat dari gambar-gambar 3 dimensi untuk menjelaskan kisah perjalanan Pangeran Diponegoro sejak bayi hingga dewasa, termasuk kisah perjuangan dan pengorbanannya melawan penjajah. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang memiliki nama asli Raden Mas Mustahar yang lahir pada 1 November 1785. Pangeran Diponegoro turut serta dalam Perang Jawa yang berlangsung pada 1825 hingga 1830. Beliau menggunakan strategi gerilya dalam peperangan ini. Museum Mandala Bakti menyimpan rapi berbagai jenis senjata yang digunakan Pangeran Diponegoro saat berperang. Terdapat replika pakaian dan gambar-gambar Pangeran Diponegoro. Pada zaman pendudukan Jepang, Museum Mandala Bakti digunakan sebagai markas polisi militer tentara Jepang. Saat itu, para pemuda Indonesia yang berada di Semarang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, mereka bisa mengambil alih gedung dan menggunakannya sebagai gedung pemuda juang. Pada 1950, Museum Mandala Bakti digunakan sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan 11 Kodam 4 Diponegoro. Kemudian, kantor Kodam Diponegoro berpindah ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Semarang.
Dan inilah baju-baju yang masih tersimpan di Museum Mandala Bhakti. Kemudian, masing-masing koleksi berupa data, dokumentasi, benda-benda bersejarah ditempatkan di beberapa ruangan. Di ruangan jatmu atau senjata dan amunisi, misalnya, tersimpan berbagai senjata untuk mempertahankan dan menjaga keamanan Indonesia. Macam-macam senjata yang masih tersimpan yaitu mulai dari bambu runcing, keris, rencong, tombak, busur, sampai senjata modern seperti pistol, senjata mesin berat, dan senjata pelontar. Di ruang lain atau di ruang gamet atau seragam angkatan darat dipajang beragam pakaian bukti sejarah. Dan inilah foto-foto yang tersimpan di dalam Museum Mandala Bhakti. Di dalam ruangan ini tidak hanya terdapat foto-foto saja, melainkan ada senjata-senjata yang ada di ruangan tersebut. Mandala Bhakti di Semarang, Jawa Tengah memiliki sejarah yang panjang, mulai dari bangunannya yang pernah digunakan sebagai gedung pengadilan tinggi, Advanced Justice, hingga menjadi museum. Bangunan Museum Mandala Bhakti dibangun sekitar tahun 1906 oleh arsitek Coeur dan Van Leeuwen. Bangunan ini awalnya dibangun sebagai pengadilan tinggi negeri untuk orang Eropa di Semarang. Kedudukan Belanda dan Jepang, gedung ini pernah dijuluki oleh Belanda, kemudian beralih ke tangan Jepang dan menjadi kantor polisi militer Jepang. Markas Besar Kodam 4 atau Diponegoro pada tahun 1951-an, gedung ini digunakan sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan 2 atau Kodam 4 atau Diponegoro. Museum Perjuangan TNI pada 1 Maret 1945, gedung ini diresmikan sebagai Museum Perjuangan TNI oleh Mayor Jenderal Soeharto. Museum ini menyimpan berbagai koleksi senjata, data, dan dokumentasi tentang perjuangan TNI. Museum Mandala Bhakti memiliki beberapa lokasi. Museum Mandala Bhakti memiliki beberapa koleksi bersejarah, di antaranya senjata berat 25 mm Field Gun, pistol kuno jenis Luger, machine gun throwing, patung panglima besar Sudirman, Gede Besar, bertuliskan Geni Manunggal TNI Rakyat. Koleksi utama museum ini mencakup berbagai jenis senjata dan perlengkapan militer, mulai dari zaman kerajaan hingga masa kemerdekaan. Selain itu, pengunjung juga dapat menjelajahi koleksi foto-foto dan dokumentasi peristiwa sejarah yang membangkitkan kenangan akan perjuangan para pahlawan. Lukisan-lukisan perjuangan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selanjutnya ruang G30 SPKI.
Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Soeprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Isach Panjaitan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desus-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Pasukan khusus pengawal presiden meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat sampai 1 Oktober 1965. Hai guys, jadi di sini kita sudah selesai menjelajahi dari Museum Mandala Bakti. Dadah guys, See you.